Oke, shalom adik-adik. Shalom. Shalom, Kak. Apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Ya, puji Tuhan ya. Kita kembali lagi beribadah sekolah minggu ya. Kita mengucap syukur kalau selama mungkin dari hari Senin sampai hari Jumat kita sudah beraktivitas. Ada adik-adik yang sekolah, terus mungkin masih yang belum sekolah masih di rumah, atau kakak-kakak sekolah kerja gitu ya. Dan ini kita bisa berkumpul beribadah bersama. Setuju Kak Dedek? Setuju. Setuju ya. Nah, karena kita dikasih satu hari nih yang spesial banget pastinya untuk beribadah, untuk memuji nama Tuhan, maka dari itu kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Kita harus berterima kasih buat apa yang Tuhan sudah berikan ya, pastinya melalui dari berkat-berkat Tuhan seperti kesehatan, apalagi Kak Dedek. Kita masih bisa Zoom online, masih ya. Orang tua baik sama kita, Ya, betul adik-adik. sayang sama kita. Yang pastinya terus adik-adik masih bisa bersekolah ya Betul. kan. Adik-adik mungkin yang belum sekolah masih bisa main sama teman-temannya ya. Kita pokoknya semuanya harus disyukuri. Nah, untuk itu kita mau angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita lagi dari awal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan Syukur Tuhan. sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yuk kita mau berdoa. Kita lipat tangannya semua. Kita tutup matanya. Kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami selama 1 minggu ini Bapak. Terima kasih Tuhan kalau di hari Minggu ini kami masih boleh kesempatan untuk berkumpul bersama dengan teman-teman kami, dengan kakak sekolah minggu kami melalui Zoom untuk beribadah sekolah minggu ini
Bapa. Terima kasih juga untuk kesehatan, untuk berkat, untuk sukacita yang Tuhan sudah berikan kepada kami setiap harinya. Dan juga kami masih bisa berkumpul bersama teman-teman kami dan juga bersama keluarga kami Bapa. Tuhan, tiba saatnya kami mau membuka ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah segala pujian kami, kesaksian kami, itu semua dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah bisa menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami selalu bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, ya. Kak Dede, apakah hari ini merasa bahagia? Wah, bahagia banget. Kenapa bahagia? Senang banget. Karena bisa melihat adik-adik di Zoom meeting. Walaupun kita masih belum tatap muka ya. Tapi kakak lihat adik-adik semua ganteng-ganteng, cantik-cantik. Oh, mungkin karena udah pada mandi belum semuanya? Ada yang udah mandi? Oke, bisa angkat tangannya dari layar ya. Ada yang udah mandi atau mungkin aduh Kak masih pagi nih males mandi. Oke, sikat gigi mungkin ya. Ya, cuci muka. Cuci muka yang masih kalau nggak mau mandi mungkin udah sikat gigi, udah cuci muka. Nah, mungkin kalau udah bersih pastikan udah ceria, bahagia pastikan ya Kak Dede. Bahagia dong. Nah, untuk itu coba kasih senyumnya dulu nih ke kita semua nih ya. Terima kasih lihat senyumnya yang manis, yang ganteng tadi kata Kak Dede ya kan. Karena udah mandi, udah sikat gigi, udah cuci muka yang pastinya ya. Jadi jangan malu-malu perlihatkan senyumnya ya. Karena hari ini kita bahagia. Untuk itu kita akan tetap jalan hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi Kak, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku,
yang dapat memisahkan kita. Yeay. Ya betul, tiada yang dapat memisahkan kita walaupun kita ibadah melalui Zoom. Oke. Ya, suatu saat kita bisa tatap muka lagi. Tatap muka, bisa ketemu lagi sama teman-temannya. Udah lama mungkin nggak ketemu. Waduh, udah 2 tahun ya. Kan? Iya, udah 2 tahun. Atau kangen sama kakak-kakak sekolah minggunya ya, adik-adik. Iya, bisa betul. bantu doakan biar kita bisa segera ibadah onsite di gereja lagi ya. Betul, doakan ya. Oke, nah sekarang nih, Kak Ica mau tanya lagi ke Kak Dede atau adik-adik semua. Kalau misalkan dipanggil sama orang tua, kalian dengar atau bodo amat? Dengar, Kak. Dengar, Kak. Ya, dengar ya. Mungkin mama papa manggil mau kasih sesuatu buat adik-adik ya. Atau mau minta tolong. Atau mau minta tolong ya. Sama, kalau Tuhan misalkan manggil kita nih dengan berbagai cara. Contohnya apa Kak? Misalkan. Misalnya melalui ajakan orang tua, ayo datang Zoom, Oh iya, join ibadah. Zoom. Nah, Ibadah. kita harus Dengar. dengarkan dan tidak hanya dengarkan adik-adik, tapi harus menjalani juga dengan bahagia ya. Ya, Kembali betul. lagi harus bahagia, harus girang, harus senang ya. Nah, oke, nanti kita mau angkat satu pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil Namamu. lagi Kak. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke, hari ini lagu pujiannya temanya harus bahagia. Bahagia. Girang. Harus senang. Harus senang. Nah, untuk itu sekarang ya karena tadi hari ini kita merasa bahagia, merasa girang. Sekarang kakak buka ruang kesaksian ya. Pasti ada banyak berkat yang bisa mungkin adik-adik ceritakan atau adik-adik bisa kesaksiannya melalui nyanyi mungkin ya. Ayo, sekarang kakak buka dulu dari kelas yang besar dulu kali ya Kak Dede. Iya. Sedang sampai kelas tunas. Ada yang mau bersaksi kelas sedang sampai kelas tunas ya. Kayaknya jarang nih ya dengar suara kelas sedang sampai kelas tunas buat kesaksian. Malu-malu ya. Ya kalau malu kan nyanyi gitu. Oke, adik-adik mungkin bisa cerita selama Kebaikan 1 Tuhan minggu apa aja ini. sih? Ya, berkat Tuhan yang adik-adik rasakan selama 1 minggu ini di sekolah maupun di rumah. Ada kelas sedang sampai kelas tunas remaja. Ada tidak? Udah sepi banget nih Kak Iya. Dede. Ada? Ada? Tahu kita. Siapa? Sebutin namanya. Yes, Kak. Degas. Degas mau nyanyi lagu apa atau mau cerita? Mau nyanyi, Kak. Oke, Jegas mau nyanyi lagu apa? Waktu Tuhan. Oke, silakan Jegas. Bila kau izinkan,
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yeay, terima kasih Jagas. Tuhan Yesus semakin memberkati. Oke, ada lagi dari kelas sedang sampai tunas remaja. Angel, Kak. Oke, Angel mau nyanyi lagu apa? Lagu Jesus. Oke, silakan Angel. Jesus, deep down in Jesus, deep down in my heart, think about it, deep down, deep down in my heart, think about it, deep down, deep down in my heart. Terima kasih. Terima kasih Angel. Tuhan Yesus semakin memberkati. Oke, ada lagi satu lagi mungkin dari kelas sedang sampai tunas remaja. Ada? Siapa namanya? Angelo. Angelo, harus semangat Angelo. Oke, Angelo mau nyanyi atau mau cerita? Saya mau nyanyi, Kak. Nyanyi lagu apa Angelo? Dengar dia panggil nama saya. Oke, yang tadi harus girang suaranya Angelo kalau kayak gitu ya. Oke, silakan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Dah. Yeay. Terima kasih Angelo. Ya, Tuhan Yesus semakin memberkati. Oke, sekarang dari kelas Batita sampai kelas kecil. Ada yang mau bersaksi? Acil. Ashila ya. Oke, Ashila mau nyanyi lagu apa? Satu, dua, tiga. Sebentar. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi Malam jadi bagian cintaku semakin mendalam. Yeay! Terima kasih Ashila. Tuhan Yesus semakin memberkati. Oke, ada lagi dari Batita sampai kelas kecil. Sebutin namanya. Gabriel. Christine dan Gabriel. Christine dan Gabriel mau nyanyi lagu apa? Dari terbit matahari, kata Oke, Gabriel. silakan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay. Terima kasih Christine dan Gabriel. Tuhan Yesus makin memberkati. Ada lagi dari batita sampai kelas kecil? Satu lagi. Kak. Gabe, mau nyanyi lagu apa Gabe? Dalam nama Yesus. Silakan Gabe. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Dalam nama Yesus yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang selamatkanku. Yeay. Terima kasih Gabe. Tuhan Yesus makin memberkati. Oke, terima kasih adik-adik yang sudah memberikan kesaksian ya. Semoga minggu depan makin banyak lagi adik-adik yang bisa memberikan kesaksian ya. Puji Tuhan. Oke, sekarang ada lagi? Oke, sudah ya. Kalau tidak ada, kakak tutup ruang kesaksian ya. Nah, sekarang kakak mau mengucapkan terima kasih untuk mama, papa, oma, opa yang sudah memberikan persembahan untuk sekolah minggu kita. Nah, bagi yang mau memberikan persembahan bisa dikirim melalui rekening yang ada di layar adik-adik ya. Atas nama Stefani ya, Kak Stefani yang biasa bawa pujian ya. Oke, nah tiba saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta
Yesus engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Tuhan, kami sudah selesai menyanyi bagimu, memuji nama-Mu. Kami sebentar lagi mau mendengarkan firman. Tuhan, tolong agar kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu dan kami juga bisa melakukan. Tolong juga kakak-kakak kami yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Amin. Oke, silakan. Apa lagi yang diceritain? Aku kan punya anak tuh yang ceritanya tiba-tiba dia ada di Mesir. Ada yang masih ingat? Aku dijual. Apa? Ya, jadi cerita minggu lalu itu ceritanya tentang Yusuf ya, yang sikap dan tindakan Yusuf tuh yang patut dicontoh. Nah, sekarang kita masih berlanjut nih adik-adik. Kalian share screen dulu ya. Pak Gren, aku pipis dulu ya. Oke, ditunggu. Udah kelihatan belum adik-adik share screen-nya? Aman, Kak Gren. Aman ya. Tunggu teman kita dulu ya.
Bentar ya adik-adik ya. Sudah? Oke, GP-nya sudah kembali. Kita lanjut ya adik-adik ya. Jadi adik-adik, pada pagi hari ini kita mau membahas tentang Yusuf lagi dan saudara-saudaranya. Nah, tapi judul firman Tuhan kita pagi hari ini itu Indah Rencana Tuhan. Nah, buat adik-adik yang mau baca, nanti ceritanya itu ada di Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 ya. Nah, jadi adik-adik, setelah Yusuf jadi salah satu penguasa di tanah Mesir, dia kan membawa seluruh keluarganya karena ada kelaparan kan, kelaparan hebat tuh. Nah, keluarganya itu, saudara-saudaranya dipanggil ke Mesir, juga ayahnya. Siapa ayahnya Yusuf? Siapa ayahnya Yusuf? Tadi Moses bisa jawab tuh ceritanya tentang, ayo, ada yang ingat gak ayahnya Yusuf siapa? Yakub. Ya, betul, Yakub ya. Jadi karena Yakub juga udah semakin tua dan sudah lama di tanah Mesir, akhirnya Yakub meninggal. Nah, setelah Yakub meninggal, anak-anak Yakub ini, yaitu saudara-saudara Yusuf, mereka ketakutan. Ada yang tahu nggak kira-kira mereka ketakutannya kenapa? Nggak tahu. Mereka ketakutan karena kan Yakub ayahnya sudah meninggal kan. Sedangkan mereka itu dulu pernah berbuat jahat sama Yusuf. Ada yang masih ingat lagi kejahatan yang mereka lakukan apa? Dijual. Ingat. Ya, dijual. Betul. Siapa itu yang jawab dijual? Keren. Nah, jadi kan mereka itu kan dijual kan dulu kan. Sebelum Yusuf itu menjadi penguasa, Yusuf itu dijual oleh mereka. Nah, setelah Yakub ini meninggal, setelah Yakub mati, mereka tuh takut. Jangan-jangan nanti Yusuf balas dendam lagi gitu. Lalu setelah mereka takut, di Kejadian 50 ayat 16 sampai 17 ceritanya gini. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Nah, jadi adik-adik, sebentar, Kak Green baru kepikiran. Kalek, udah ada yang ini belum? Record. Udah di record belum? Udah ada yang record? Udah Kak. Oh, udah, oke. Nah, jadi adik-adik setelah Yakub ini meninggal atau mati, saudara-saudaranya Yusuf ini kan takut tuh, nanti ya si Yusuf balas dendam lagi karena dia udah pernah kita jual gitu kan. Makanya mereka meminta belas kasihan. Jadi mereka itu kasih tahu ke Yusuf kalau Yakub ini berpesan supaya dia mengampuni saudara-saudaranya. Jadi mereka minta pengampunan kepada Yusuf demi ayahnya, demi si Yakub. Nah, adik-adik ada yang bisa tebak kira-kira respon Yusuf bagaimana? Apakah mengampuni? Apa malah balas dendam? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa tebak? Mengampuni. Betul. Jadi respon Yusuf mengampuni ya. Kita baca lagi. Nih, di Kejadian 50 ayat 19 sampai 21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab
aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, ini ada ayat yang Kak Green kuningin. Coba, ada nggak ya adik-adik yang bisa bantu Kak Green baca ulang nih ayat yang Kak Green kuningin ini? Ada yang bisa bantu Kak Green bacain? No. Kak Christine bisa bacain, bantu? Oke, Kak. Oke. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, ini ayat keren banget adik-adik. Jadi memang kan kalau kita balik lagi ke belakang kan, jadi si Yusuf ini memang dia itu dibuang. Jadi intinya itu Yusuf ini ditempatkan di suatu suasana atau suatu kejadian yang tidak mengenakan. Tapi yang melakukan itu adalah manusia, saudara-saudaranya. Tapi karena si Yusufnya juga taat kepada Tuhan Allah, tapi Tuhan Allah ini malah mereka-rekakan kebaikan. Jadi kejahatan yang saudara-saudaranya lakukan itu diubah Tuhan Allah menjadi suatu kebaikan terhadap Yusuf. Karena Yusufnya itu taat kepada Tuhan Allah. Nah, di sini Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Walaupun ayahnya Yusuf dan saudara-saudara yang meninggal, yaitu Yakub telah meninggal, tapi Yusuf tetap mengampuni saudara-saudaranya dan dia tidak mau balas dendam. Dia sudah mengampuni mereka semua. Lalu adik-adik, Kak Gren sekarang mau tanya nih, ada nggak yang pernah ngelihat tukang jahit ngejahit baju atau ngelihat mama adik-adik ngebenerin baju adik-adik yang sobek atau celana adik-adik yang sobek dijahit? Ada yang pernah ngelihat? Nah, atau ada juga nggak yang pernah sepatunya rusak tuh, solnya lepas. Terus ada tukang sol sepatu lewat, bang, sol sepatuin dong, gitu kan. Sepatunya yang rusak, minta dibenerin di sol sepatuin. Tidak pernah. Nah, kalau adik-adik pernah ngelihat proses ini nih, itu kan menjahit sama sol sepatu itu, dia itu sama-sama pakai jarum, pakai benang. Misalkan ada pakaian yang rusak atau sobek, biar dia dibenerin itu harus jarumnya itu ditusuk ke pakaian yang sobek itu, terus nanti dijahit dengan benangnya itu. Jadi benangnya nanti ngerekatkan yang pakaian yang sobek itu. Kalau adik-adik pikir lagi nih, seandainya kain ini punya rasa sakit, pasti sakit banget kan ya? Karena kan ditusuk, dijahit lagi, terus ditusuk lagi, dijahit lagi, ditusuk lagi, dijahit lagi, ya kan? Kalau kain ini punya rasa sakit, pasti dia ngerasa, sakit banget sih, gitu kan ya? Tapi adik-adik, kesakitan yang dirasain kain ini, ketika jahitannya sudah selesai, pakaian yang tadinya sobek itu malah menjadi tertutup, malah menjadi rapi. Sama kayak sepatu juga. Sepatu juga gitu adik-adik. Yang solnya tadinya lepas, nggak bisa kita pakai. Kira bang, sol sepatu juga kayak ngejahit gitu kan, ditusuk, terus dikeluarin lagi, ditusuk, dikeluarin lagi. Kalau sepatunya punya rasa juga pasti mereka ngerasa, aduh sakit banget nih, abang-abang sol sepatu nusuk-nusuk gitu. Tapi setelah sol sepatunya selesai, sepatunya bisa dipakai lagi, dia lagi jadi bermanfaat lagi adik-adik. Nah, intinya adalah poinnya, mungkin kita kadang-kadang itu merasakan atau melewati hal-hal yang sangat menyakitkan. Dan kita tuh nggak pengen tuh ngelakuin itu.
Bahkan kita kadang mikir kayak, padahal kan ini bukan kesalahan aku, tapi kenapa aku menanggung kesakitan atau kesedihan ini gitu. Misalkan yang salah orang lain, tapi kenapa aku yang kena ya gitu. Misalkan terus yang melakukan kesalahan itu orang lain gitu. Tapi kok aku yang sedih gitu, aku yang menerima hukuman gitu. Tapi percaya aja adik-adik, kalau kita bisa melewati hal-hal tersebut bersama Tuhan, itu kesakitan atau ketidaknyamanan yang kita rasakan itu nanti bisa diubah Tuhan menjadi hal-hal yang baik. Sama seperti Yusuf tadi, di awalnya di penjara, sebelumnya ditaruh dulu di sumur kan, dibuang ke sumur, habis itu diangkat lagi, dijual lagi, jadi budak, udah jadi budak, difitnah, masuk penjara, tapi akhirnya karena dia melaluinya bersama Tuhan dan dia juga taat, semua kesedihan yang dialaminya itu berubah menjadi suatu kebaikan untuk Yusuf. Nah, intinya kita harus melakukan dua hal adik-adik. Dua hal. Pertama, kita harus mempercayai bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah untuk kita. Jadi, rencana Tuhan itu bukan rencana yang kecelakaan, rencana yang malapetaka, nggak mungkin. Karena Tuhan itu pasti merencanakan kebaikan untuk kita. Kita harus tanemin dulu. Kalau Tuhan itu merencanakan kebaikan untuk kita. Nah, kalau kita misalkan melakukan hal-hal yang, maksudnya kita mengalami hal-hal yang sulit, kita melakukan lagi yang kedua, yaitu melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Contohnya apa adik-adik? Misalkan kalian pengen belajar sesuatu hal, tapi kalian nggak ada yang bisa ngantar les misalkan, atau keuangan orang tua kalian juga kurang untuk misalkan kalian minta kursus les, aku mau les drum, aku mau les piano, aku mau les nari gitu, dan nggak ada yang nganter juga, dan mungkin waktunya adik-adik juga terbatas. Nah, untuk hal-hal seperti ini, atau misalkan adik-adik pengen belajar bahasa juga, itu kan sebenarnya kalau kita mikirnya, aku terbatasannya banyak nih, ya udahlah aku nggak usah berbuat apa-apa. Itu kan nggak baik ya adik-adiknya. Karena sekarang kan juga kita bisa belajar melalui apa yang suka adik-adik pegang itu, yang suka mainan, yang kecil kotak, yang bisa buat chattingan, WhatsApp, Google, apa itu namanya? Handphone ya adik-adik ya. Handphone. Jadi kan dari handphone pun kan kita juga bisa belajar. Misalkan bagaimana ya kalau misalkan aku pengen tahu menari gitu kan, gerakannya bagaimana ya, kan itu bisa juga dari YouTube kita bisa belajar. Terus penasaran juga kadang-kadang, angin itu berasal dari mana ya, kenapa bisa tiba-tiba ada angin, apa karena kita nyalain kipas baru ada angin, tapi di luar nggak ada kipas kok bisa ada angin, cari tahu angin itu dari mana gitu kan. Nah itu juga adik-adik bisa baca dari buku, adik-adik lihat dari internet, dari Google gitu. Jadi jangan menyerah sama keadaan. Walaupun keadaannya itu seakan-akan menyakitkan adik-adik, menyulitkan adik-adik, membuat adik-adik sedih, percaya aja yang pertama, Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk kita. Lalu yang kedua, kita harus melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang Kak Gren mau nunjukin satu ayat. Kak Gren minta tolong Mas Moses bisa bantu Kak Gren bacain? Kalau gitu coba Nathan bisa bantu Kak Gren bacain? Nathan bisa bantu Kak Gren bacain, Nathan? Adit atau Gabe bisa bantu Kak Gren bacain? David kali ya. David bisa bantu Kak Gren bacain? Bisa, Kak.
Oke, minta tolong David. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke, terima kasih David. Tuh ya, adik-adik ya, di Yeremia 29 ayat 11 sudah bilang tuh, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi, Tuhan udah merencanakan yang terbaik, biasanya tinggal kita nih melakukan yang terbaik. Gitu adik-adik ya. Oke, firmannya sudah selesai. Nah, ada yang mau bertanya adik-adik sebelum Kak Gren melakukan kuis, 3 pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan soal cerita tadi? Kalau nggak ada, kita mulai ya. Kita mulai, adik-adik. Pertanyaan pertama, pakai raise hand ya, pakai raise hand ya. Coba dites dulu raise hand-nya, bisa semua nggak raise hand? Coba raise hand. Edgar Viola, Asila Ivana, bisa raise hand. Adit, Win, Audrey, bisa raise hand. Halo, bisa semua raise hand-nya? Oke, bisa semua ya. Sip, sip. Sekarang Kak Gren mulai. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Kenapa saudara-saudara Yusuf takut setelah Yakub meninggal, setelah ayahnya meninggal? Apa yang ditakutkan saudara-saudaranya? Gabe, Kak. Oke, Gabe. Boleh dijawab. Kenapa? Takutnya Yusuf marah sama mereka karena sudah ada ayahnya. Sudah nggak ada ayahnya. Ya, jadi Yusuf takutnya karena ayahnya sudah meninggal, saudara-saudaranya itu karena saudara-saudaranya takut ketika ayahnya sudah meninggal, si Yusuf ini malah balas dendam ya kepada saudara-saudaranya. Oke, benar Gabe. Diturunkan tangannya. Oke, pertanyaan pertama berhasil dijawab oleh Gabe. Pertanyaan kedua adik-adik. Tadi Kak Green udah ngasih tahu tuh, ada 2 yang harus kita lakukan. Ada yang tahu apa aja 2 yang harus kita lakukan? Mengingat apa aja tadi tuh? Pertama harus begini, kedua harus begini. Ada yang masih ingat 2 yang harus kita lakukan itu? Yang pertama mengingat apa? Yang kedua melakukan apa? Ada yang masih ingat? Nggak ada ya? Oke, ganti pertanyaan. Kalau kayak gitu, tadi kan bapaknya Yusuf kan meninggal kan, lalu saudara-saudaranya itu ketakutan karena Yusuf takutnya balas dendam. Siapa nama bapaknya Yusuf? Moses, Kak, Moses. Moses duluan ya kayak? Iya, Moses duluan, Kak. Oke, Moses silakan jawab siapa nama Yakub. Oke, Yakub, benar sekali. Terima kasih Moses. Sekarang pertanyaan terakhir. Coba diturunin dulu tangannya.
Coba diturunin. Oke, pertanyaan terakhir nih. Rancangan apa yang dirancangkan Tuhan untuk kita? David, Kak. David, silakan. Rancangan damai sejahtera. Keren. Jadi Tuhan itu memang sudah merancangkan rancangan yang damai sejahtera ya adik-adik ya. Supaya masa depan kita penuh harapan. Oke, jadi untuk kuis hari ini itu pertama dari Gabe, kedua pertanyaan jawabannya dari Moses, ketiga dari David ya. Oke, sekian aja untuk minggu ini adik-adik. Sebelum kita tutup, kalian mau share screen dulu untuk doa penutup dari Bapak Gembala. Udah kelihatan? Udah, Kak. Tuhan, salam, apa kabar adik-adik? Kita bersyukur bisa beribadah semua anugerah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat kehadiran adik-adik. Terima kasih untuk papa mama yang sudah mendampingi. Dan terima kasih buat persembahannya. Terima kasih buat kakak-kakak yang sudah mendampingi, mengajar, melayani hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Berkat turun atas kami sekalian, atas papa mama, berkat turun atas guru-guru, kakak-kakak kelas, berkat turun atas seluruh hamba-hamba Tuhan, untuk Om Eri, Tante Nani, Abah Wisnu, Emak Helena, dan seluruh jemaat dan para pelayan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan akhirnya adik-adik sekalian, kedangkan tanganmu dua-dua. Mari terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun kita pergi, berjalan, kita lebih dari pemenang. Bersama kita katakan, amin. Haleluya, yes. Tuhan berkati kita semua, tetap semangat, salam sehat. Ya, nama Tuhan dipermuliakan. Sampai jumpa minggu depan. Salam, salam. Oke adik-adik, Kak Green juga mau ngasih info nih. Jadi karena satu dan lain hal, untuk adik-adik yang udah ngumpulin aktivitas minggu kemarin, ada. Nanti Kak Green share di grup ya, di grup yang itu. Nanti Kak Green share ya. Nah, ini Kak Green mau ngasih info karena satu dan lain hal, jadi aktivitas yang adik-adik kemarin dan ayat hafalan yang udah adik-adik kirim, mungkin belum bisa Kak Green tampilin minggu ini. Nanti digabung minggu depan sama ayat hafalan yang nanti baru Kak Green kasih. Gak apa-apa ya adik-adik ya, mohon maaf. Nah, sekarang sebelum kita tutup, kita mau foto dulu. Alek bisa foto, Alek atau Kak Stefani? Kalian aja, aku nggak bisa. Aku pakai itu, Kak. Oh, Oke. Alek. Siap-siap. Senyum Udah siap foto adik-adik. semua. 1, 2, 3. Oke, Dede Viola. Oke, lagi 1, 2, 3. Foto dulu, Dek. Oke, thank you. Sudah. Oke, adik-adik. Terima kasih untuk hari ini. Nanti ayat hafalannya Kak Green kirim ke grup ya. Dadah. Iya, Terima kasih semua. dadah. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Setia, dadah. Shalom. Abang dadah. Dadah, Bang. Abang Edgar. Abang. Tangan, Abang.
tangan abang. Dadah tangan abang mana? Dadah kakak. Dadah kakak. Adik kakak. Ada dadah kakak tangan. Dadah Viola.